Halo teman-teman semuanya, 欢迎来到陈明子小明的频道。Sebenarnya apa sih HSK itu dan untuk apa kita ikutan HSK ya? Dan gimana caranya biar kita bisa lulus HSK? Yuk kita ngomongin sama-sama. Kalau di bahasa Inggris, kita udah familiar ya sama yang namanya tes TOEFL ataupun IELTS. Nah, di bahasa Mandarin, kita juga punya tes untuk menguji kemampuan bahasa Mandarin kita. Nah, inilah yang dinamakan dengan tes HSK atau Hanyu Xueping Kaoshi. Terus, apakah semua orang perlu mengikuti tes HSK ini? Ya, kamu perlu mengikuti tes HSK ini kalau, pertama, kamu pengen tahu kurang lebih kemampuan bahasa Mandarinnya udah sampai di mana. Yang kedua, kalau kamu pengen kuliah ke China. Dan yang ketiga, kalau kamu pengen bekerja di perusahaan China ataupun perusahaan China yang ada di Indonesia. Hanyu Xueping Kaoshi ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu ujian secara tertulis Bishi. Ujian tertulis ini tuh terdiri dari 6 level. Sebenarnya updatean yang paling baru itu ada 9 level. Cuma di Indonesia masih belum diterapkan. Jadi kalau ujiannya di Indonesia masih level 1 sampai 6 aja. Yang kedua, ujian lisan Kaoshi. Nah, ujian ini tuh terbagi jadi 3 level. Terus apakah kita harus mengikuti setiap levelnya? Nggak perlu kok, kita bebas pilih mau ujian di level berapa aja. Kisaran aja nih ya, kalau misalkan mau kuliah ke China, itu kira-kira kurang lebih level HSK-nya itu di level HSK 4 atau nggak level HSK 5. Tapi perlu diperhatikan lagi ya teman-teman, nilai rata-rata HSK yang diinginkan ini tergantung menyesuaikan dengan kampus, jenjang pendidikan, jurusan, dan juga jenis beasiswa yang diajukan ya. Dan berhubung ujian HSK ini nggak murah, jadi buat teman-teman yang pengen tahu kurang lebih soal ujiannya itu seperti apa, bisa langsung meluncur ke website ini ya. Setelah meluncur ke website ini, kamu bisa langsung menuju ke download center. Di sini kamu bisa download contoh soalnya secara gratis. Atau enggak, ya kamu juga bisa langsung meluncur ke e-commerce yang ada untuk beli buku latihan soalnya. Selain itu, biar lebih mantap, kamu juga bisa ngepoin beberapa account seperti bkpbm.jabar, pbm.maranatha, ataupun account-account yang berhubungan dengan bahasa Mandarin. Karena account-account seperti ini tuh biasanya akan menyediakan tes simulasi ataupun moni kaoshi. Jadi kita ada gambaran, ada bayangan, oh kurang lebih kalau mau ikutan ujian HSK itu seperti apa. Dari account-account seperti ini, kita juga jadi bisa lebih update dan kita jadi bisa tahu, oh kapan sih jadwal ujiannya, sehingga kita bisa mempersiapkan lebih matang. Sebenarnya kita juga bisa daftar sendiri, cuma kalau menurut Yamin lebih baik daftar melalui institusi-institusi seperti ini. Kenapa? Supaya kita itu lebih ada gambaran, ada yang bimbing apa aja yang harus kita siapin, tesnya itu seperti apa, jadi kita nggak panik sendiri gitu. Nah, soal mengenai kunci sukses lolos HSK, menurut Xiaomin ya kembali lagi ke proses belajar yang telah kita alami selama ini. Namanya juga kan Hanyu Xueping Kaoshi, Kaoshi, ujian, jadi yang menguji kemampuan bahasa kita. 不要为了考试而学习, jangan sampai kita itu baru belajar gila-gilaannya begitu mau ujian. Karena yang namanya ujian pasti materi bahan yang harus disiapin itu banyak banget. Dan gimana ya kalau misalkan sekarang dikasih trik sama lawyer-nya untuk mengerjakan bagian-bagian tertentu. Contoh, misalkan pada saat bagian yuetu, bagian reading, udah itu nggak usah dibaca satu paragraf full, langsung aja baca pertanyaannya apa, terus cari hansi yang mirip itu seperti apa, jawabannya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan kita memang basicnya atau fondasinya juga belum kuat, dan memang kemampuannya belum sampai di situ, banyak banget hansi yang masih belum kita bisa baca, ya trik-trik seperti ini pun ya meyuyuk, nggak akan ada gunanya. Jadi kalau teman-teman mau lulus HSK ya kembali lagi ke proses 多听多看多写多说 重复重复重复再重复, harus banyak baca, banyak denger, banyak tulis, dan banyak praktek. Nah, kalau kamu sendiri punya target lulus ujian HSK itu kapan dan level berapa? Tulisin di kolom komentar ya. Oke deh teman-teman, videonya hari ini sampai di sini dulu, dan jangan lupa juga untuk follow TikTok dan Instagram Xiaomin di @chanminza_Xiaomin ya, karena di situ juga banyak konten seru menarik lainnya loh. 好的朋友们，我们下次见吧，拜拜。